Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun belajarnya lewat online seperti ini. Baik, kita masih masuk ke bab 2. Kita bahas lagi yang kemarin itu kita sudah bahas Kesultanan Demak, yang mana Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau pesisir. Dan sekarang kita masuk ke Kesultanan kedua, yaitu Kesultanan Cirebon, yaitu sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Di kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon ini sama kayak Kesultanan Demak, ada 5 raja yang memimpin. Untuk raja yang pertama yaitu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana ini adalah keturunan dari Pajajaran. Ayahnya bernama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, ibunya Subang Larang, kakeknya Ki Gede Tapa. Pada masa kecilnya, Pangeran Cakrabuana ini namanya adalah Raden Walang Sungsang. Setelah remaja, namanya adalah Kian Santang. Lalu setelah beliau melaksanakan ibadah haji, namanya Haji Abdullah Iman. Beliau mempunyai 2 saudara seibu. Yang pertama Nyai Larasantang atau Syaripah Mudaim, kedua Raden Sangara. Sebagai anak sulung dari laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan karena ia memeluk agama Islam dari ibunya. Ibunya beragama Islam. Ketika kakeknya Ki Gede Tapa, penguasa pesisir utara Jawa, meninggal, Walang Sungsang tidak meneruskan kedudukan kakeknya, melainkan mendirikan istana Pangkungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Seperti itu. Kita lanjut ke raja kedua, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah anak dari adiknya Pangeran Cakrabuana, yaitu dari Nyai Larasantang. Ibunya Sunan Gunung Jati namanya Nyai Larasantang atau Rara Santang. Ayahnya bernama Syarif Abdullah. Nama lainnya sebelum beliau menjadi raja adalah Syarif Hidayatullah. Setelah wafat, namanya Sunan Gunung Jati. Dengan gelarnya yaitu Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Jati Purba Penetap Panatagama Aulia Allah Kutubi Zaman Khulafa Urasyidin. Jadi beliau ini menyebar agama Islam di Jawa Barat, yaitu di daerah Majalengka, Kuningan, Kawali, Atagalu, Sunda Kelapa, Banten. Pada masa beliau terjadi kekosongan jabatan di masa
Sunan Gunung Jati. Pada mulanya calon kuat pengganti Sunan Gunung Jati adalah Pangeran Dipati Charbon, putra Pangeran Pasarean atau cucu Sunan Gunung Jati. Namun Pangeran Dipati Charbon meninggal terlebih dahulu, maka digantilah raja ketiga, yaitu Raja Phattahila. Raja Phattahila ini bisa dipanggil Padilah Khan. Beliau memimpin 2 tahun karena beliau meninggal. 2 tahun setelah Sunan Gunung Jati wafat, dimakamkannya berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung. Dan kita masuk ke raja keempat, Penembahan Ratu I. Penembahan Ratu I ini adalah cucu dari Sunan Gunung Jati, raja kedua di Kerajaan Cirebon. Ayahnya Pangeran Dipati Charbon. Sebelum beliau mendapat gelar Penembahan Ratu I, namanya yaitu Pangeran Mas. Kurang lebih beliau memerintah sebagai raja 79 tahun. Kita lanjut ke raja kelima. Cucu dari Penembahan Ratu I, yaitu Penembahan Ratu II. Jadi beliau ini adalah cucu dari Penembahan Ratu I. Nama ayahnya yaitu Seda Inggayam atau Penembahan Adikusuma. Setelah Penembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintah Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya, Pangeran Seda Inggayam atau Penembahan Adikusuma meninggal terlebih dahulu. Lalu Pangeran Penembahan Ratu II ini menggunakan nama ayahnya yang meninggal tadi, yaitu menjadi Penembahan Adikusuma, yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Penembahan Gerilaya atau Penembahan Ratu II. Di saat beliau memimpin, jadi Penembahan Ratu II ini terjepit di antara 2 kekuasaan. Jadi pada masa itu yang sedang jaya-jayanya adalah Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Jadi pada zaman dahulu itu raja-raja di daerah-daerah itu ingin terkenal dengan orang banyak, ingin menyiarkan agama Islam dengan masyarakat Indonesia. Maka dari itu yang paling terkenal pada saat itu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Lalu kita lanjut ke masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon udang-udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Pada masa keruntuhan Kesultanan Cirebon ini, terjadinya kekosongan penguasa. Pangeran Wangsakerta yang bertanggung jawab atas pemerintahan di Cirebon selama ayahnya tidak berada di tempat, khawatir atas nasib kedua kakaknya. Kemudian ia pergi ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Ageng Tirtayasa, anak dari Pangeran Abu Mali yang tewas dalam perang Pagared. Beliau mengabulkan permohonan tersebut karena melihat peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatik Banten-Cirebon. Maka ia mengangkat kedua pangeran yang ia selamatkan sebagai sultan, Pangeran
Kartawijaya sebagai Sultan Kesepuan dan Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Kanoman. Sedangkan Pangeran Wangsakerta yang telah bekerja keras selama 10 tahun lebih hanya diberi jabatan kecil. Taktik pecah belah ini dilakukan untuk mencegah agar Cirebon tidak beraliansi dengan Mataram, seperti itu. Jadi Ibu mohon kepada kalian semua agar baca semua LKS yang kamu sudah dapat. Manfaatkan LKS-nya, isi yang belum diisi, nanti pengetahuan kamu bertambah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.